Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Gita Laura Barus, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, program studi Akuntansi Keuangan Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pembelajaran dari mata kuliah audit internal yaitu risiko fraud. Apa itu fraud? Fraud merupakan salah satu tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri atau kelompok atau merugikan pihak lain yang dimana perorangan, perusahaan, atau institusi. Mengapa manusia melakukan fraud? Pertanyaan ini dijawab melalui penelitian Donald R. Christie, yang dimana Donald R. Christie telah melakukan wawancara terhadap pelaku fraud yang dimana ia menamakan pelaku fraud ini adalah sebagai trust violators. Ada 3 alasan mengapa orang melakukan fraud. Orang yang bukan Donald Christie menyebutnya the fraud triangle. Ketiga itu diantaranya pressure, perceived opportunity, dan rationalization. Yang pertama pressure. Manusia melakukan fraud karena mereka menghadapi tekanan yang luar biasa. Karena kebutuhan uang yang tidak dapat mereka ceritakan kepada orang lain. Sehingga contoh dari patokan ini adalah seperti mereka menghadapi sebuah terlilit utang. Yang kedua yaitu perceived opportunity, yang dimana ada peluang untuk melakukan fraud. Artinya, meskipun ada kebutuhan akan uang yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, namun jika tidak ada peluang, fraud tidak dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu rationalization atau pembenaran. Alasan ini perlu dijelaskan dengan cerita yang kita semua ketahui. Cerita ini akan memberikan pemikiran mengenai solusinya. Risiko fraud. Risiko fraud adalah risiko yang dialami oleh suatu perusahaan atau institusi karena faktor terjadinya tindakan fraud atau kecurangan yang disengaja, baik kerugian yang bersifat materi maupun non-materi, di mana kerugian materi diukur dari segi finansial dengan mengacu pada mata uang yang dipakai, dan kerugian non-material menyangkut dengan kerugian yang bersifat non-keuangan. Pemberitaan di media cetak dan elektronik berdampak negatif terhadap yang pertama itu adalah reputasi individu yang bersangkutan dan lembaganya. Yang kedua brand, yaitu dalam arti sempit merek dagang maupun arti luas kepercayaan terhadap produk atau jasa perusahaan itu. Yang ketiga image atau citra dari organisasi atau profesi secara global. Fraud, waste, abuse, atau FWA. FWA adalah istilah yang dipergunakan dalam audit pemerintahan atau sektor publik di Amerika Serikat. Yang pertama fraud. Fraud adalah penipuan untuk keuntungan berupa uang atau keuntungan pribadi. Kedua waste. Waste adalah pengeluaran secara sembarangan, salah urus, atau penghamburan sumber daya yang merugikan atau berpotensi merugikan pemerintah. Yang ketiga abuse. Abuse adalah pemakaian yang berlebih-lebihan atau yang tidak tepat guna atau menggunakan sesuatu dengan cara yang bertentangan secara alami atau melawan hukum untuk tujuan dimaksud. Penanganan fraud oleh fungsi audit internal. Yang pertama ada prinsipal 1. Sebagai bagian dari struktur tata kelola organisasi, program pengelolaan risiko fraud seharusnya ada, termasuk kebijakan tertulis untuk menyampaikan harapan dewan dan manajemen senior mengenai pengelolaan risiko fraud. Prinsipal 2, paparan risiko fraud selayaknya dinilai secara berkala oleh organisasi untuk mengidentifikasi skema-skema spesifik dan peristiwa-peristiwa yang secara potensial perlu dicegah oleh organisasi. Prinsipal 3, teknik-teknik pencegahan untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang mengandung risiko-risiko utama terjadinya fraud seharusnya dibuat, di mana mungkin untuk menghindari dampaknya terhadap organisasi. Prinsipal 4, teknik-teknik pendeteksian seharusnya dibuat untuk mengungkapkan terjadinya fraud ketika cara-cara preventif gagal mencegah risiko yang sudah terjadi. Prinsipal 5, proses pelaporan seharusnya ada untuk menampung masukan tentang fraud yang berpotensi terjadi, dan pendekatan yang terkoordinasi untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan perbaikan, yang dimana seharusnya digunakan untuk membantu memastikan bahwa fraud yang bisa terjadi ditangani secara tepat dan pada waktunya. Tata kelola risiko fraud.
Hal-hal berikut ini seharusnya dicantumkan dalam program manajemen risiko fraud, yaitu peran dan tanggung jawab, komitmen, kesadaran mengenai fraud, proses penegasan, pengungkapan tentang adanya benturan kepentingan, penilaian mengenai risiko, prosedur pelaporan dan perlindungan, prosedur investigasi, tindakan perbaikan, asuransi mutu, pemantauan terus-menerus. Penilaian risiko fraud. Proses identifikasi risiko fraud yang efektif meliputi penilaian terhadap insentif, pressure, dan opportunity. Penilaian risiko fraud perlu mempertimbangkan kemungkinan seorang atasan menggunakan wewenangnya untuk mengabaikan aturan pengendalian yang ada, kecepatan, fungsionalitas, dan kemampuan mengakses yang merupakan manfaat-manfaat luar biasa dari era informasi. Pada saat yang sama, membuka peluang untuk terpaparnya organisasi terhadap fraud. Oleh karena itu, setiap penilaian terhadap risiko fraud senantiasa perlu mempertimbangkan akses maupun kemungkinan mengesampingkan sistem pengendalian yang telah dibangun maupun ancaman internal dan eksternal terhadap integritas data, keamanan sistem, dan pencurian informasi keuangan dan informasi bisnis lain yang sensitif. Mencegah dan mendeteksi fraud. Pencegahan meliputi kebijakan, prosedur, pelatihan, dan komunikasi yang berupaya menghentikan terjadinya fraud. Salah satu hal kunci untuk mencegah fraud adalah mempromosikan kesadaran mengenai fraud dari tingkat dewan ke bawah, yang meliputi seluruh organisasi, termasuk pemahaman mengenai jenis-jenis fraud yang mungkin terjadi. Investigasi dan tindakan perbaikan. Tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat memberikan kepastian mutlak bahwa fraud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Dewan harus memastikan adanya sistem yang secara cepat tanggap, kompeten, dan rahasia menangani. Seperti yang pertama, penelaahan atas kasus-kasus yang terjadi atau ada indikasi terjadi. 2. Investigasi atas fraud yang diduga terjadi berdasarkan bukti-bukti sementara. 3. Penyelesaian masalah, ketidakpatuhan, dan tuduhan kemungkinan terlibat fraud. Anti-fraud strategy. Anti-fraud strategy mempunyai 4 elemen. Yang pertama, prevention, detection, response, dan deterrence. Pada gambar menunjukkan lingkaran di luar baling-baling yang merupakan lingkaran yang berfungsinya baling-baling atau yang merupakan langkah-langkah dalam anti-fraud strategy atau strategi melawan fraud. Lingkungan ini terdiri atas, pertama, legislation, yang mana harus ada aturan, baik aturan eksternal berupa hukum dan ketentuan perundang-undangan maupun aturan internal seperti kebijakan dan prosedur organisasi. Kedua, risk management atau pengelolaan risiko. Ketiga, corporate governance atau tata kelola korporasi yang baik. Dan yang terakhir, ethical culture atau budaya organisasi yang menaati ketentuan-ketentuan etika dan aturan perilaku. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.